Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mantap, Jairo Riedewald akhirnya sah WNI malam ini bisa main versus Australia. Pelatih Australia ketar-ketir sampai ubah formasi demi membendung serangan timnas Indonesia. Alhamdulillah, Ramadan Sananta dan Rizky Ridho diprediksi akan jadi starter versus Australia. Patrick Kluivert memang pintar memilih pemain lokal Liga 1, dipastikan gacor parah. Bikin bangga, Martin Paes dinobatkan jadi pemain bertahan terbaik di FC Dallas. Statistiknya musim ini bikin merinding. Kiper satu ini sudah teruji mentalnya saat menghadapi Lionel Messi. Yes, media Belanda sampai penasaran kenapa Indonesia bisa datangkan banyak pemain naturalisasi. Erick Thohir langsung beberkan rahasianya agar sukses berburu pemain grade A. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Mantap, Jairo Riedewald akhirnya sah WNI malam ini bisa main versus Australia. Pelatih Australia ketar-ketir sampai ubah formasi demi membendung serangan timnas Indonesia. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga penting melawan Australia dalam waktu dekat. Namun, jelang pertandingan ini, ada satu sektor yang masih menjadi perhatian, yaitu lini tengah. Kendati Marcelino Ferdinand berhasil mencetak 2 gol di laga sebelumnya, performanya dinilai belum sepenuhnya efektif dalam mengontrol permainan dan menjaga keseimbangan tim. Kondisi ini membuat PSSI bergerak cepat untuk memperkuat sektor gelandang. Salah satu langkah yang diambil adalah mempercepat proses naturalisasi Jairo Riedewald, pemain keturunan yang saat ini bermain di Eropa. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kedalaman skuad dan menghadirkan kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Menariknya, naturalisasi Riedewald juga mendapat dorongan dari Patrick Kluivert, sosok legendaris sepak bola Belanda yang kini aktif sebagai pelatih dan pengamat. Dukungan ini semakin mempertegas bahwa pemain berusia 20 tahun tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting di lini tengah Garuda. Dengan persiapan yang terus dikebut, timnas Indonesia berharap bisa tampil lebih solid melawan Australia. Kombinasi pemain muda berbakat seperti Marcelino dengan tambahan tenaga dari pemain berpengalaman seperti Riedewald bisa menjadi kunci bagi Garuda untuk menghadapi lawan tangguh di ajang internasional. Jairo Riedewald adalah seorang gelandang berbakat yang berasal dari Belanda dan memiliki pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Pemain berusia 27 tahun ini dikenal sebagai gelandang serba bisa yang mampu bermain di berbagai posisi, baik sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah jika dibutuhkan. Dengan kemampuannya dalam membaca permainan dan distribusi bola yang baik, Riedewald diharapkan bisa menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa proses naturalisasinya hampir rampung. Jika tidak ada kendala, ia dijadwalkan akan mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia pada malam Rabu, 12 Maret 2025. Ini berarti, peluangnya untuk segera membela timnas Indonesia semakin besar. Bahkan, ada kemungkinan besar ia bisa langsung dimainkan dalam pertandingan melawan Australia yang akan datang. Kehadiran Riedewald tentu menjadi angin segar bagi timnas Garuda, terutama di sektor lini tengah yang masih membutuhkan tambahan pemain berkualitas. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa dan jam terbang tinggi, ia diharapkan dapat membawa stabilitas serta kreativitas dalam permainan Indonesia. Jika semua proses berjalan lancar, laga debutnya melawan Australia bisa menjadi awal dari kiprah panjangnya bersama timnas. Jairo Riedewald saat ini menunjukkan performa yang cukup impresif di level klub. Statistiknya mencerminkan kemampuannya dalam menjaga keseimbangan lini tengah, baik dalam bertahan maupun membangun serangan. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, Riedewald memiliki visi permainan yang tajam serta distribusi bola yang akurat, sesuatu yang saat ini masih menjadi kelemahan di lini tengah timnas Indonesia. Jika sudah resmi menjadi bagian dari skuad Garuda, perannya di lapangan tidak akan terbatas pada sekadar menambah kedalaman tim.
Kehadirannya berpotensi membawa perubahan signifikan dalam susunan pemain inti. Bukan hanya Marcelino Ferdinand yang mungkin harus beradaptasi dengan kehadiran gelandang baru ini, tetapi juga Nathan Chuaon, yang dalam beberapa laga terakhir belum menunjukkan performa terbaiknya. Nathan, yang sejatinya bisa bermain sebagai gelandang bertahan maupun bek kiri, belakangan ini kurang tampil maksimal. Jika Riedewald mampu langsung beradaptasi dengan gaya bermain timnas Indonesia, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pilihan utama di lini tengah, menggusur peran Nathan yang selama ini sering dirotasi. Dengan persaingan yang semakin ketat di lini tengah, timnas Indonesia kini memiliki lebih banyak opsi untuk menghadapi lawan-lawan tangguh. Kombinasi pengalaman Riedewald, kreativitas Marcelino, dan potensi pemain lainnya diharapkan bisa membawa timnas Garuda ke level permainan yang lebih tinggi. Selebihnya, mari kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia agar bisa menang di laga krusial nanti. Alhamdulillah, Ramadan Sananta dan Rizky Ridho diprediksi akan jadi starter versus Australia. Patrick Kluivert memang pintar memilih pemain lokal Liga 1, dipastikan gacor parah. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar saat berhadapan dengan Australia pada 20 Maret 2025. Laga ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim memiliki kualitas yang cukup kompetitif. Demi memperkuat skuad, pelatih Patrick Kluivert telah memanggil beberapa pemain terbaik yang sedang dalam performa puncak. Salah satu keputusan menarik adalah pemanggilan kembali Rizky Ridho dan Muhammad Ramadan Sananta. Kedua pemain ini sedang menunjukkan performa luar biasa di klub masing-masing, membuat mereka layak mendapat kesempatan membela Garuda dalam pertandingan penting ini. Rizky Ridho, yang berposisi sebagai bek tengah, semakin matang dalam permainannya. Tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi ia juga memiliki kemampuan membangun serangan dari lini belakang. Ketangguhan dan kepemimpinannya di lapangan bisa menjadi faktor kunci dalam menghadapi serangan cepat dari Australia. Sementara itu, Sananta terus membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang lokal paling tajam saat ini. Ketajamannya di depan gawang, ditambah dengan kecepatan dan ketangguhan fisiknya, membuatnya menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan lawan. Jika mendapatkan suplai bola yang tepat, ia berpotensi menjadi pembeda dalam pertandingan nanti. Dengan kombinasi pemain muda yang tengah bersinar dan strategi matang dari pelatih, timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan perlawanan sengit dan meraih hasil positif dalam laga krusial ini. Rizky Ridho memang pantas mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Sebagai bek tengah muda yang terus berkembang, ia telah membuktikan kapasitasnya di berbagai ajang internasional. Salah satu momen yang membanggakan adalah ketika ia berhasil mencetak gol ke gawang Filipina, menunjukkan bahwa selain tangguh dalam bertahan, ia juga bisa memberikan kontribusi dalam serangan. Tidak hanya itu, Ridho juga pernah menunjukkan ketangguhannya dalam duel 1 lawan 1 dengan pemain kelas dunia. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika ia berhasil melakukan tackle bersih terhadap Kaoru Mitoma, bintang Premier League asal Jepang yang dikenal dengan kecepatannya. Aksi tersebut membuktikan bahwa Ridho memiliki kemampuan bertahan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama dalam menghadapi pemain-pemain dengan teknik tinggi. Sementara itu, di lini depan, nama Ramadan Sananta menjadi salah satu penyerang lokal yang sedang bersinar. Ia pernah mencatatkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak dalam babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, sebuah prestasi yang menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Tak hanya di level internasional, performanya di Liga 1 juga sangat mengesankan. Statistiknya menunjukkan efektivitas tinggi dalam mencetak gol, menjadikannya salah satu penyerang yang paling ditakuti di kompetisi domestik. Dengan kombinasi antara Ridho di lini pertahanan dan Sananta di lini serang, timnas Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan berat melawan Australia. Kedua pemain ini tidak hanya memiliki kualitas individu yang mumpuni, tetapi juga mentalitas yang siap bersaing di level tertinggi. Jika mereka bisa mempertahankan performa impresifnya, bukan tidak mungkin timnas Garuda bisa memberikan kejutan dalam laga nanti. Melihat performa terkini, Rizky Ridho dan Ramadan Sananta memang layak mendapatkan tempat di starting 11 timnas Indonesia. Di lini depan, Sananta menunjukkan ketajamannya yang lebih konsisten dibandingkan dengan pemain lain seperti Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka, atau Rafael Struijk. Ketangguhan fisik serta kemampuannya dalam mengeksekusi peluang membuatnya lebih siap menjadi ujung tombak utama.
Sementara itu, di sektor pertahanan, Ridho tampil lebih solid dibandingkan beberapa bek lain. Dibandingkan dengan Ferrari, ia lebih tenang dalam duel 1 lawan 1 dan lebih kuat dalam mengantisipasi serangan lawan. Bahkan jika dibandingkan dengan Asnawi Mangkualam, yang kali ini tidak masuk dalam skuad, Ridho memiliki keunggulan dalam membaca permainan dan duel udara. Dengan kualitas yang dimiliki, dua pemain ini bisa menjadi kunci bagi timnas Indonesia dalam menghadapi laga berat melawan Australia. Salut, selain siapkan taktik jelang Piala Asia U17, Nova Arianto juga ingin bentuk mental anak asuhnya. Nova tak ingin pemain U17 mudah panik saat di lapangan dan sombong saat di luar. Nova Arianto, pelatih timnas U17 Indonesia, memberikan tanggapannya terkait performa Garuda Asia dalam laga perdana kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia mengawali perjalanan mereka di grup G dengan kemenangan tipis 1-0 atas timnas U17 Kuwait pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Abdullah Al-Halfiyah Al-Sabah, Misref, pada Oktober lalu. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Matthew Baker pada menit ke-8. Berawal dari eksekusi sepak pojok Muhammad Zahabi Gholi, Baker yang berdiri bebas di tiang jauh sukses memanfaatkan peluang dengan sundulan akurat. Meski memiliki beberapa peluang tambahan, Indonesia tidak mampu menambah keunggulan hingga peluit akhir dibunyikan. Dengan kemenangan ini, Indonesia mengamankan 3 poin dan menduduki posisi kedua klasemen sementara grup G. Posisi puncak dikuasai oleh timnas U17 Australia yang menang telak 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara. Selisih gol yang jauh membuat Garuda Asia harus bekerja ekstra keras di laga-laga berikutnya untuk mengamankan posisi teratas. Usai pertandingan, Nova menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota tim, termasuk staf pelatih dan pemain, atas kerja keras mereka. Namun, ia juga mengakui masih banyak yang perlu diperbaiki. Salah satu perhatian Nova adalah mentalitas para pemain muda yang terlihat gugup saat bertanding. Ia berharap di laga berikutnya para pemain bisa tampil lebih santai dan percaya diri, sehingga mampu mengembangkan permainan dengan lebih baik. Di samping itu, Nova juga menyoroti masalah lain yang muncul di luar lapangan. Dalam sebuah kesempatan sebelumnya, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap beberapa pemain yang mulai menunjukkan sikap tinggi hati setelah memenangkan laga uji coba melawan India U17 di Bali, Agustus lalu. Saat itu, Indonesia menang 3-1 melalui gol dari Evandra Florasta, Mierza Firjatullah, dan Fandi Ahmad. Meski hasilnya positif, Nova menegaskan bahwa mentalitas seperti ini bisa menjadi ancaman besar bagi kekompakan tim. Untuk itu, Nova tidak hanya fokus pada taktik dan strategi di lapangan, tetapi juga membangun karakter dan mental para pemainnya. Ia bertekad menanamkan sikap rendah hati dan kerja keras dalam setiap individu di skuadnya. Nova percaya bahwa kesuksesan tim bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga tentang membentuk generasi pemain yang kuat secara mental untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yes, media Belanda sampai penasaran kenapa Indonesia bisa datangkan banyak pemain naturalisasi. Erick Thohir langsung beberkan rahasianya agar sukses berburu pemain grade A. Media Belanda pernah mengungkapkan rasa heran terhadap fenomena banyaknya pemain diaspora Belanda yang memilih bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam laporannya, mereka mempertanyakan apa yang menjadi alasan para pemain keturunan tersebut lebih memilih untuk membela Garuda di panggung internasional, meskipun mereka memiliki peluang untuk memperkuat tim nasional Eropa. Ternyata, ada beberapa faktor kunci yang menjadi daya tarik utama. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang merupakan sosok penting dalam strategi ini, mengungkapkan bahwa faktor keluarga memiliki pengaruh besar dalam keputusan para pemain diaspora. Dukungan keluarga dan ikatan emosional terhadap tanah leluhur menjadi salah satu alasan utama yang mendorong mereka untuk menjalani proses naturalisasi. Banyak dari pemain diaspora memiliki hubungan erat dengan tradisi, budaya, atau cerita keluarga yang berasal dari Indonesia. Hal ini memberikan dorongan emosional yang kuat untuk berkontribusi bagi negara nenek moyang mereka. Selain itu, program penting yang dirancang oleh PSSI ini juga menjadi faktor signifikan. Erick Thohir dan jajaran PSSI menciptakan visi jangka panjang yang fokus pada pengembangan sepak bola Indonesia, termasuk melalui program naturalisasi pemain diaspora.
Program ini tidak hanya menawarkan kesempatan untuk bermain di level internasional, tetapi juga menjanjikan kontribusi nyata dalam membangun prestasi sepak bola nasional. Namun, faktor ini tidak berdiri sendiri. Rekomendasi dan bujukan dari pemain diaspora lain yang lebih dulu bergabung dengan timnas Indonesia juga memiliki pengaruh besar. Para pemain yang sudah lebih dulu merasakan pengalaman membela Garuda seringkali menjadi duta tidak resmi yang mendorong rekan-rekan mereka untuk mengikuti jejak serupa. Cerita-cerita tentang atmosfer persaudaraan di dalam tim, sambutan hangat dari penggemar, dan potensi untuk mencetak sejarah bersama timnas Indonesia sering menjadi bahan pembicaraan di antara mereka. Jadi, keputusan para pemain diaspora untuk memilih Indonesia adalah kombinasi dari beberapa faktor. Dukungan emosional dari keluarga, kepercayaan terhadap program yang dicanangkan PSSI, dan bujukan dari sesama pemain diaspora. Semua faktor ini membentuk daya tarik yang kuat dan menciptakan tren yang tidak biasa di dunia sepak bola. Melalui strategi ini, Indonesia tidak hanya mendapatkan tambahan kekuatan di lapangan, tetapi juga menciptakan hubungan emosional yang lebih mendalam antara para pemain diaspora dengan tanah leluhur mereka. Bikin bangga, Martin Paes dinobatkan jadi pemain bertahan terbaik di FC Dallas. Statistiknya musim ini bikin merinding. Kiper satu ini sudah teruji mentalnya saat menghadapi Lionel Messi. Martin Paes, penjaga gawang tim nasional Indonesia sekaligus andalan FC Dallas, baru saja meraih penghargaan bergengsi dari klubnya. Ia dinobatkan sebagai pemain dengan performa defensif terbaik berkat kontribusi luar biasa sepanjang tahun ini di Major League Soccer. Penghargaan ini menjadi bukti nyata kualitasnya sebagai salah satu kiper terbaik di liga. Selain penghargaan untuk pemain defensif, FC Dallas juga memberikan apresiasi kepada pemain ofensif terbaik, yang tahun ini jatuh kepada Petar Musa. Meski demikian, sorotan utama tetap tertuju pada Paes yang mencatatkan statistik fenomenal sebagai benteng terakhir pertahanan Dallas. Sepanjang musim 2024, kiper berusia 27 tahun ini berhasil mencatatkan 118 penyelamatan, jumlah tertinggi dalam satu musim sejak ia bergabung dengan FC Dallas pada 2022. Bahkan, Paes mampu menunjukkan konsistensi luar biasa dengan mencatatkan 5 penyelamatan dalam 6 pertandingan berturut-turut. Salah satu penampilannya yang paling mencolok terjadi pada Juni 2024, saat ia membuat 9 penyelamatan gemilang melawan Los Angeles FC. Penampilan tersebut menjadi salah satu momen yang diingat publik MLS. Tidak hanya itu, Paes juga mencatatkan 5 clean sheet sepanjang musim, dengan persentase penyelamatan mencapai 69%. Statistik ini memperkuat posisinya sebagai salah satu kiper paling andal di liga. Ia juga mendapatkan penghargaan MLS Save of the Year 2024 atas aksi heroiknya dalam menggagalkan tendangan penalti ganda saat menghadapi La Galaxy pada Mei lalu. Penyelamatan krusial ini terjadi pada menit ke-31 dan menjadi sorotan besar di kalangan penggemar sepak bola Amerika Serikat. Paes kerap diakui dalam daftar Team of the Matchday, sebuah penghargaan yang diberikan kepada pemain dengan performa terbaik di tiap pekan. Pada musim ini, ia mendapatkan penghargaan ini pada pekan ke-8, ke-15, dan ke-20. Sejak bergabung dengan Dallas, total ia telah masuk daftar ini sebanyak 9 kali, mencerminkan konsistensi permainannya di level tertinggi. Penghargaan dan pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Martin Paes, tetapi juga bagi timnas Indonesia, yang kini memiliki salah satu kiper terbaik dunia dalam skuadnya. Dengan kemampuan dan prestasinya, ia diharapkan dapat memberikan kontribusi besar untuk Garuda di berbagai ajang internasional mendatang. Mantap, timnas Indonesia tak banyak cetak gol di Piala AFF gara-gara hoki caraka. Erick Thohir pastikan di kualifikasi Piala Dunia nanti akan diperkuat oleh striker haus gol Mauro Zylstra. Mauro Zylstra, striker muda keturunan Belanda Indonesia, saat ini menjadi salah satu nama yang santer diberitakan dalam rencana naturalisasi pemain oleh PSSI. Kebutuhan timnas Indonesia akan penyerang tajam yang mampu menjadi mesin gol semakin mendesak, terutama dalam menghadapi persaingan di kompetisi internasional. Mauro Zylstra dianggap sebagai kandidat ideal untuk mengisi kekosongan tersebut, mengingat performanya yang mengesankan di level junior di Eropa.
Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, mengonfirmasi bahwa Mauro telah masuk dalam daftar pemain yang proses naturalisasinya sedang berjalan. Meski masih ada dokumen yang harus dilengkapi, kehadiran Mauro menjadi harapan baru bagi lini serang Garuda. Dengan segala potensi yang dimilikinya, Mauro dinilai mampu memberikan dimensi baru di sektor penyerangan timnas Indonesia. Perjalanan Mauro di dunia sepak bola sejauh ini terbilang gemilang. Pada musim lalu, ia tampil luar biasa bersama NEC Nijmegen U21 dengan mencetak 9 gol dan 1 assist dalam 19 pertandingan. Ketajamannya tidak hanya berhenti di situ musim ini. Saat bermain untuk Volendam U21, Mauro kembali menunjukkan kualitasnya dengan torehan 6 gol dan 2 assist dari hanya 9 laga. Statistik ini membuktikan bahwa Mauro memiliki insting gol yang tajam, kemampuan eksekusi yang baik, serta visi permainan yang matang. Potensi Mauro diharapkan dapat menjadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia yang selama ini dinilai kurang produktif, terutama saat menghadapi lawan-lawan kuat. Kemampuannya untuk memanfaatkan peluang di kotak penalti serta pergerakan tanpa bolanya diyakini akan memberikan dampak besar bagi permainan Garuda. Selain itu, Mauro juga bisa menjadi inspirasi bagi striker muda Indonesia lainnya untuk terus berkembang. PSSI kini tengah berupaya keras menyelesaikan proses naturalisasi Mauro agar ia segera bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Jika proses ini berhasil, Mauro bukan hanya akan menjadi tambahan kekuatan di atas lapangan, tetapi juga simbol komitmen PSSI dalam meningkatkan kualitas skuad merah putih. Dengan hadirnya Mauro, lini depan timnas Indonesia diharapkan menjadi lebih tajam dan kompetitif dalam berbagai ajang internasional mendatang. Mari kita nantikan bagaimana kiprah Mauro Zijlstra di pentas sepak bola Indonesia. Kabarnya, pemain satu ini akan bermain untuk timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret mendatang. Tak bisa diganggu-gugat, Shin Tae-yong tetap tak mau panggil Sadil Ramdhani meskipun jadi pemain terbaik di Liga Malaysia. Lagi pula, Shin Tae-yong sudah punya penggantinya yakni Rafael Struijk. Sadil Ramdhani kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu winger terbaik Asia Tenggara saat membantu Sabah FC meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Penang dalam lanjutan Liga Super Malaysia musim ini, Oktober lalu. Bermain di posisi winger kanan, Sadil tampil gemilang dengan mencetak gol pembuka pada menit kedua melalui sepakan indah dari luar kotak penalti. Gol ini menjadi sorotan karena memamerkan kemampuan teknis Sadil yang luar biasa. Performa cemerlang ini juga membuat mantan pemain Persela Lamongan itu mendapat penghargaan bergengsi sebagai pemain terbaik Liga Super Malaysia ini. Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain andalan Sabah FC sekaligus bintang di Liga Super Malaysia, mengalahkan sederet pemain top lainnya di kompetisi tersebut. Pencapaian ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Akankah Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, memanggil kembali Sadil Ramdhani ke skuad Garuda? Sejak tidak menyertakannya dalam Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Januari 2024, Sadil belum mendapatkan kesempatan lagi untuk memperkuat timnas. Keputusan ini sempat menimbulkan kontroversi, terutama karena Sadil dikenal sebagai pemain dengan kecepatan dan kreativitas tinggi di sektor sayap kanan. Di sisi lain, Shin Tae-yong tampaknya telah menemukan alternatif di posisi tersebut, yaitu Rafael Struijk, pemain yang kini memperkuat klub Liga Australia. Rafael sering dipercaya mengisi lini depan, baik sebagai penyerang sayap maupun ujung tombak. Bagi Sadil, penghargaan ini tentu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan performa dan membuktikan dirinya layak kembali berseragam Garuda. Dengan usia yang masih 25 tahun, Sadil berada di puncak karirnya dan siap menjawab tantangan di level internasional. Jika Sadil terus tampil konsisten dan membawa Sabah FC mencapai prestasi lebih tinggi, peluangnya untuk kembali memperkuat timnas Indonesia tentu akan semakin besar. Di tengah polemik tersebut, publik sepak bola Indonesia hanya bisa berharap agar Sadil bisa tampil lebih baik lagi di klub agar bisa meyakinkan Shin Tae-yong. Pasalnya, untuk bisa dipanggil ke timnas dan menjadi pemain yang diandalkan saat ini tidaklah mudah. Mengingat persaingan di sini juga sudah ketat, adanya pemain naturalisasi, ditambah pemain lokal yang punya potensi bagus akan dengan mudah menyingkirkan pemain yang biasa-biasa saja.